sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok penugasan AKDI, yaitu aplikasi komputer dalam industri yang diajarkan oleh Ibu Curniasari. Sesuai dengan penugasannya, di sini kami menggunakan simulasi dua sensor. Sensor yang pertama kami menggunakan sensor suhu, yaitu DHT22, lalu yang kedua sensor LDR, Light Dependent Resistor. Jadi kita langsung masuk saja. Di sini kami menggunakan Wokwi. Untuk penugasan dalam pembuatan video sendiri merupakan bagian job desk dari saya. Untuk kedua anggota lainnya tidak dapat ikut mempresentasikan karena ada mengerjakan job desknya masing-masing, seperti itu. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam Wokwi-nya. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah merangkai rangkaiannya terlebih dahulu. Untuk merangkai rangkaiannya kita bisa tekan tombol plus ini atau add a new part. Di sini kita bisa mencari ketiga komponen yang akan kita gunakan, yaitu ada DHT22 dan sensor LDR. Untuk ESP32 nya ini ada di bagian awal-awal pada saat kita membuka Wokwi. Kita pilih yang ESP32, lalu pilih yang paket starter, kita tekan yang ESP32 yang polos. Nah, setelah itu kita rangkai. Pertama-tama kita mulai dari sensor suhunya dulu. Untuk VCC kita sambung ke 5 volt di ESP-nya. Lalu untuk SDA-nya kita sambung ke pin 15. Terus kita pakai ground-nya juga ke ground. Lalu untuk sensor LDR-nya kita masukkan VCC ke pin 33 V3. Kemudian untuk pin ground-nya ke ground juga. Dan di sini kita menggunakan AO, yaitu analog output, ke pin 34, seperti itu. Nah, setelah semuanya sudah terangkai, lalu kita masuk ke pemrograman. Nah, untuk pemrogramannya di sini saya menggunakan Arduino IDE. Di sini sudah saya program. Lalu kenapa saya menggunakan Arduino IDE? Karena pada saat saya coba langsung di Wokwi-nya itu, terus saya compile, prosesnya itu sangatlah lama. Bahkan saya sudah coba berulang-ulang kali, hasilnya tetap sama, yaitu tidak bisa tercompile karena sistemnya lagi sibuk, seperti itu. Maka dari itu saya gunakan Arduino IDE sebagai alternatifnya, yaitu sama-sama bisa untuk mengcompile. Di sini sudah saya jelaskan juga, saya beri penjelasan mengenai pemrogramannya itu seperti apa. Nah, pertama-tama di sini ada identitas Blink. Maksudnya apa sih? Kalau ada kata Blink di sini. Jadi Blink ini nantinya yang akan menjadi seperti UI UX atau websites yang mengeluarkan output dengan menggunakan front end atau layar yang seperti website-website yang biasanya kita lihat, seperti itu. Nah, di sini kita tambahkan ID template dari Blink-nya dan lain-lainnya. Intinya ini tuh untuk menyambungkan si Wokwi-nya nanti dengan si Blink atau websitenya. Kemudian yang kedua kita gunakan library. Di sini kita pakai include WiFi, terus si Blink-nya, kemudian sensor DHT-nya. Nah, WiFi-nya sendiri ini untuk dikoneksikan ke ESP32 sama dengan library Blink-nya. Kemudian kita konfigurasi nih si WiFi-nya dengan ketiga program ini menggunakan char. Lalu kita konfigurasi juga sensor DHT22 dan konfigurasi juga LDR-nya. Terus kita tambahin timer untuk mengatur pengiriman datanya. Terus ada untuk pembacaan sensornya. Setelah itu ada juga mengubah nilai ADC menjadi lux. Maksudnya seperti apa? Jadi kan di sini kita menggunakan LDR, yaitu untuk mengukur cahaya. Cahaya itu satuannya lux. Nah, kalau kita pakai ESP32, nantinya output yang dikeluarkan itu yaitu analog digital. Maka dari itu kita harus mengubah nilai si analog DC-nya ini menjadi si lux. Nah, untuk nilai luxnya ini sendiri tidak 100% akurat karena masih merupakan perkiraan. Jadi kurang lebih hampir-hampir sama lah.
Di sini kita gunakan logikanya. Nah, setelah semuanya sudah ditambahkan, kita kirim datanya ke si Blink. Nah, di sini kita menggunakan ketiga pin itu V1, V2 dan V3. Nah, V1 sendiri untuk mengirim suhunya. Untuk V2-nya kita mengirim kelembapan dan V3-nya itu cahaya. Maksudnya ini ketiga outputnya nantinya. Untuk kok ada 3 output, bukannya kita pakai 2 sensor doang. Nah, kenapa ada 3 output? Karena si sensor DH22-nya itu bisa mengeluarkan 2 output, yaitu suhu dan kelembapan. Lalu untuk si cahayanya cuma satu saja. Jadi meskipun sensornya cuma 2, tapi outputnya itu bisa menjadi 3, yaitu suhu, kelembapan, dan cahaya. Nah, setelah itu kita tampilkan di monitornya menggunakan serial print. Kita setup, lalu kita bikin sistemnya agar mengirim datanya itu setiap 2 detik. Jadi setiap 2 detik nanti datanya itu berubah-ubah sesuai settingan dari kitanya nanti. Terus tinggal kita loop aja deh agar berulang terus seperti itu. Setelah pemrogramannya sudah selesai, lalu kita masukkan ke dalam si Walkwie-nya. Nah, setelah itu kita harus men-setting di bagian si library manajernya, karena kan kita mau menghubungkan Walkwie-nya ini dengan si Blink. Di sini kita harus memasukkan 3 libraries. Yang pertama ada DHT sensor library-nya sendiri. Di sini kita bisa tekan add a new library, kita tulis saja DHT sensor. Nah, nanti langsung muncul yang DHT sensor library. Setelah itu kita ketik WiFi. Kita cari tulisan WiFi saja di bagian sini. Kemudian untuk yang terakhir dan penting juga yaitu Blink yang bagian ini. Nah, setelah ketiganya sudah kita tambahkan, jadi library-nya itu sudah bisa digunakan nantinya untuk menyambungkan Walkwie dengan Blink-nya sendiri. Setelah itu, setelah semuanya selesai, baru kita masuk ke settingan Blink-nya. Nah, jadi simpelnya itu si Blink-nya itu semacam program untuk membuat web atau output dari si Walkwie-nya tadi. Kalau misalnya kita coba setting si Walkwie-nya kan nanti outputnya polos gitu tuh. Ini adalah tampilan output di Walkwie-nya sendiri. Bisa dilihat nih ada 3, suhu, kelembapan, dan lux. Oke. Nah, ini cukup kita ketik aja nanti BLINK, Blink. Itu adalah website. Setelah itu kita buat akun. Setelah sudah buat akun, nantinya kita bikin nama file yang akan kita gunakan nantinya. Di sini saya menggunakan tugas akdi kelompok. Di sini kebetulan sudah saya buat, tapi akan saya jelaskan lagi secara singkat mengenai cara pembuatannya. Di sini pertama-tama kita bisa pilih developer zone. Developer zone ini zona untuk kita membuat template-nya. Di sini sudah saya buat, ada tugas akdi kelompok. Setelah itu kita bisa setting-setting tampilan dari web yang ingin kita buat. Di sini ada bagian data stream, yaitu untuk menginput data-datanya ataupun mengedit. Di sini kita ada 3 output. Pertama ada suhu. Nah, suhunya ini kita edit terlebih dahulu untuk menunjukkan caranya seperti apa sih. Nah, di sini di bagian general kita tambahkan dulu nama judulnya nanti apa. Di sini karena dia mengukur suhu, kita bikin suhu. Untuk pinnya sesuai codingannya F1. Lalu untuk data type-nya itu double. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ada desimal gitu, ada koma di belakangnya seperti itu. Terus untuk satuannya itu kan suhu. Di sini kita pakai Celsius. Untuk minimal data yang bisa di outputin nanti itu -50. Lalu untuk maksimumnya 150. Kita setting desimal, lalu default value-nya kita pilih 0 saja. Terus kita bisa pilih warna juga ya di sini sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk kelembapan dan yang cahayanya kurang lebih sama sih. Bedanya mungkin di data type-nya aja. Di sini kita pakai
integer, jadi datanya bilangan bulat seperti itu. Terus kita bisa pilih bagian web dashboard. Nah, web dashboard ini bagian dimana kita bisa men-setting tampilan si websitenya itu agar sesuai keinginan kita. Maksudnya itu kayak UI UX-nya itu atau tampilannya itu bisa kita lihat, kita setting warnanya, bentuknya seperti itu. Di sini kita pilih yang gauge ya, karena menurut saya kelihatannya enak gitu. Nah, setelah kita pilih yang gauge, ini tinggal kita tekan aja, lalu kita pindahin seperti ini. Karena saya sudah tambahin, jadi tidak perlu lagi. Di sini kita tambahin 3, ada suhu, kelembapan, dan cahaya. Di sini bisa kita setting lagi nih. Suhu udah sesuai, yang ini kelembapan juga udah sesuai, yang cahaya juga udah sesuai. Seperti itu. Nah, setelah ketiganya semua sudah kita setting di blinknya sesuai yang kita inginkan, lalu kita harus mengambil data dari si blinknya ini yang nanti bisa kita hubungkan ke si WeWork-nya. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke dalam proses simulasinya. Tadi kan tampilannya di sini offline tuh. Nah, karena udah tersambung jadinya online. Nah, ini output dari si Walkway-nya tadi. Sudah tersinkron ke si blinknya, jadi seperti ini tampilannya. Untuk suhunya sama kan, 17,1 derajat Celcius. Terus kelembapannya juga sama, 83%. Lalu untuk luxnya, cahayanya 755 lux. Jadi seperti inilah perbedaan kedua tampilan dari Walkway yang cuma angka doang, lalu di website si Blink tampilannya lebih bagus. Intinya kita bisa melihat output data dari Walkway melalui Blink dari HP ataupun komputer. Jadi kita cukup buka website aja, website Blink, terus kita setting, bisa deh kita lihat data seperti ini. Coba kita setting ya, dua-duanya kita ubah, apakah ikut berubah juga atau cuman nge-stuck di situ aja gitu. Jadi kita lihat apakah logikanya bergerak atau enggak. Ini kalau temperaturnya kita turunin nih, turun juga kan. Nah, itu ada jeda ya selama 2 detik. Terus kalau kita naikin, naik juga. Terus untuk kelembapannya kita coba, ikut juga. Coba kita setting yang LDR-nya. Nah, turun ya. Terus kalau kita perbesar, makin besar juga seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik dalam bentuk kata ataupun kalimat. Terima kasih.